dari kelas 19A5, NIM 190205190, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai gangguan bipolar. Yang pertama adalah pengertian gangguan bipolar. Gangguan bipolar adalah gangguan mental yang ditandai dengan penurunan atau perubahan emosi yang secara drastis. Penderita gangguan bipolar biasanya mengalami gejala mania dan gejala depresi. Gangguan bipolar pada umumnya ditandai dengan yang pertama adalah dari yang sangat percaya diri menjadi sangat pesimis, yang kedua dari yang sangat bersemangat menjadi sangat malas, yang ketiga adalah dari yang sangat senang menjadi sangat sedih. Bukan hanya terjadi pada orang dewasa saja, gangguan bipolar juga dapat terjadi pada anak-anak. Yang kedua adalah mengenai gejala gangguan bipolar. Gejala gangguan bipolar dibagi menjadi dua, yaitu gejala mania dan gejala depresi. Gejala mania yang muncul pada penderita gangguan bipolar seperti seseorang akan merasakan sangat senang, sangat percaya diri, sangat bersemangat, nafsu makan turun, keinginan untuk tidur berkurang. Gejala mania juga dapat ditandai dengan munculnya pikiran untuk melakukan suatu keputusan yang sangat buruk yang dapat merugikan bagi dirinya sendiri bahkan orang lain, seperti kecanduan alkohol dan penyalahgunaan nafsa. Kemudian gangguan depresif. Gangguan depresif yang muncul pada penderita gangguan bipolar seperti seseorang akan merasakan lemas, tidak nafsu makan, kemudian tidak semangat, kurang berkonsentrasi, merasa sedih, sering menyalahkan dirinya sendiri. Kemudian pada seorang penderita gangguan bipolar bisa terjadi secara bersamaan, yaitu gejala depresif dan gejala mania. Misalnya, seseorang merasakan sangat senang, tetapi pada saat bersamaan ia juga merasakan perasaan yang sangat sedih. Kondisi ini disebut dengan gejala campuran. Kemudian yang ketiga, mengenai penyebab gangguan bipolar. Penyebab gangguan bipolar pada umumnya belum diketahui secara khusus. Terdapat beberapa dugaan yang mengatakan bahwa gangguan bipolar ini merupakan dampak dari tidak adanya keseimbangan pada neurotransmitter. Gejala bipolar dapat dipicu pada seseorang yang mengalami peristiwa traumatik. Selain peristiwa traumatik, faktor lain yang juga dapat memicu terjadinya gejala gangguan bipolar seperti penyakit fisik, gangguan tidur, terdapat suatu masalah yang berat yang mengganggu pikiran, kecanduan alkohol, dan penyalahgunaan nafsa. Kemudian selanjutnya mengenai diagnosis gangguan bipolar. Beberapa gejala yang dialami penderita gangguan bipolar mirip dengan kondisi lain seperti penyakit tiroid serta dampak dari kecanduan alkohol atau penyalahgunaan nafsa. Biasanya, dokter akan menanyakan terlebih dahulu kepada pihak keluarga atau pihak kerabat mengenai gejala yang dialami oleh pasien. Jika hasil akhir didapatkan bahwa pasien tersebut mengalami gangguan bipolar, dokter akan merujuk pasien ke dokter spesialis kesehatan jiwa atau psikiater. Dan yang terakhir, mengenai pengobatan gangguan pada penderita gangguan bipolar. Penanganan gangguan bipolar dapat dilakukan dengan pemberian obat dan psikoterapi. Untuk menentukan metode mana yang dapat digunakan pasien, biasanya pasien dianjurkan untuk berkonsultasi kepada dokter yang menanganinya. Yang pertama adalah pemberian obat. Terdapat beberapa jenis obat yang dapat digunakan pasien untuk meredakan gejala seperti mood stabilizer, yaitu lithium dan lamotrigin, antikonvulsan seperti asam valproat, kemudian antipsikotik seperti olanzapin. Kedua adalah mengenai psikoterapi.
Terdapat beberapa metode psikoterapi yang dapat digunakan pasien untuk meredakan gejala, yaitu interpersonal and medical rhythm therapy (IPRST), kemudian cognitive behavior therapy (CBT), dan psychoeducation. Peran keluarga juga sangat dibutuhkan pada kondisi ini. Dengan mengenal dan mengetahui cara mengatasi kondisi pasien, keluarga dapat membantu dan mencegah terjadinya gejala yang muncul secara tiba-tiba pada gangguan bipolar. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai gangguan bipolar. Apabila ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.